Pertama-tama di sini aku siapkan 1 kg ubi ungu yang sudah dipotong dan juga dicuci bersih. Selanjutnya untuk ubinya ini akan aku kukus menggunakan api sedang selama kurang lebih 20 menit. Dan jika sudah matang, ini bisa kita tes tusuk menggunakan garpu seperti ini. Kalau sudah empuk, tandanya sudah matang, langsung saja bisa kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar seperti ini ya bun. Selagi masih panas, kemudian untuk ubinya ini akan aku haluskan, jadi nanti mempermudah untuk menghaluskannya. Di sini aku gunakan mixer aja supaya lebih cepat, atau bisa juga kalau mau gunakan ulekan ataupun chopper. Selanjutnya kita masukkan 70 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, 30 ml susu kental manis, 250 ml susu cair, tapi di sini aku masukkan setengahnya terlebih dahulu. Kemudian bisa kita aduk kembali seperti ini, sebentar aja, nggak usah yang tercampur rata, supaya nanti tidak terlalu bertebaran ketika kita mixer seperti ini ya bun. Oh ya, untuk susu cairnya tadi sudah aku masukkan setengahnya, cuma nggak kerikot ya bun. Lalu kita mixer ubinya sampai benar-benar halus seperti ini. Jadi untuk tekstur ubinya nanti harus halus banget ya bun. Sebisa mungkin nggak ada yang bergerindil gitu. Nah jika sudah, ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam pan. Lalu bisa kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini aja. Oh ya, di sini aku kelupaan, jangan lupa ditambahkan juga kurang lebih 1 sendok makan margarin. Ini aku agak munjung sedikit. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata, dan kita akan masak ubinya hingga nanti tidak lengket di pan, dan ubinya hingga kali seperti ini tandanya sudah matang. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini dulu ya. Sambil menunggu ubinya agak dingin dulu, ini bisa kalian tutup dulu. Lalu kita akan ke tahap selanjutnya. Di sini aku akan buat kulitnya. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan setengah kilogram tepung terigu. Ini aku gunakan merek yang segedika biru. Lalu masukkan 50 gram tepung tapioka, 30 gram susu bubuk, 20 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Setelah semua bahan keringnya masuk, bisa kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan bahan basahnya, ada 2 butir telur, dan kita masukkan air sebanyak 1 liter, tapi di sini aku masukkan setengahnya terlebih dahulu ya bun. Lalu bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Nah kalau adonannya sudah mulai berat, ini bisa kita tambahkan lagi sisa airnya. Cuma untuk setengahnya tadi kita masukkan secara bertahap aja, sambil terus diaduk seperti ini menggunakan whisker. Kalau mau diaduk menggunakan mixer juga boleh banget, ini aku yang simple aja. Untuk penggunaan airnya nanti bisa juga dikira-kira, karena kan setiap tepung memiliki tingkat kelembapan yang berbeda-beda. Jadi nanti untuk penggunaan airnya bisa 1 liter lebih atau pas 1 liter. Satu resep ini aku cuma gunakan air sebanyak 1 liter. Dan kalau sudah tercampur rata, bisa kita saring aja seperti ini untuk meminimalisir nanti tepungnya berkerindil. Kemudian kita masukkan 100 ml minyak goreng. Nah, kita tambahkan pasta taro, ini secukupnya saja. Aku gunakan 2 tetes terlebih dahulu ya bun. Lalu kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Lalu dirasa warnanya masih kurang, kita tambahkan lagi untuk pasta taronya. Kalau nggak ada pasta taro, bisa juga diganti dengan pewarna ungu ya bun. Nah ini menurutku sudah cukup. Selanjutnya untuk adonan kulitnya ini sudah siap kita gunakan. Jadi di sini sudah aku siapkan teflon yang sudah dipanaskan sebelumnya, dan kita akan cetak adonan kulitnya seperti ini sambil diratakan. Kita masak sampai matang. Jika sudah matang bisa langsung kita angkat aja. Kita buat sekali lagi ya. Lalu kita tuang lagi adonan kulitnya ke dalam pan seperti ini. Oh ya, sebelum menuang adonan selanjutnya, pastikan kita aduk dulu hingga tercampur rata ya untuk adonan kulitnya. Jika sudah matang, bisa langsung kita angkat aja. Dari satu resep, aku hasilkan 40 biji. Nanti bisa dapat lebih banyak atau lebih sedikitnya tergantung ketebalan kulit yang kalian buat. Dan ini bisa dilihat untuk tekstur kulitnya itu lentur, nggak mudah sobek ya bun. Nih aku kasih tunjuk ketika dibujik-bujik seperti ini, nggak akan sobek sama sekali. Ini bagus banget sih untuk tekstur kulitnya dan sudah siap kita gunakan. Lalu kita ambil satu lembar kulitnya, yang bagian mulus kita letakkan di atas seperti ini. Dan kita akan isi menggunakan ubi secukupnya.
Lalu kita akan isi juga menggunakan keju. Untuk resep kejunya akan aku tulis di kolom deskripsi ya bun. Selanjutnya di sini akan aku timpa lagi menggunakan ubi sedikit seperti ini. Nah setelah itu bisa kita lipat kanan kirinya kayak kita bikin risole pada umumnya gitu ya bun. Dan kita akan gulung aja sambil agak ditekan supaya nanti hasilnya lebih padat. Nah ini dia sudah siap kita gunakan, tapi sebelum itu akan aku sisihkan dulu. Dan di sini aku siapkan bahan risoles tadi yang sudah dibuat. Ada bahan baluran tepung, nanti resepnya aku tulis di kolom deskripsi. Dan terakhir ada tepung panir yang sudah dihaluskan. Dan untuk warna tepung panirnya aku pakai yang warna ungu. Kita ambil satu risoles ubinya, masukkan ke bahan basah. Lalu kita baluri ke bahan kering alias tepung panirnya seperti ini ya bun. Oh ya, buat kalian yang sedang menonton video ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan klik tombol subscribe-nya. Buat yang sudah, aku ucapkan terima kasih. Dari satu resep aku hasilkan 40 biji, cuma ini itu nggak bakalan aku goreng semuanya ya bun, karena kebanyakan. Jadi di sini akan aku simpan aja di kulkas untuk stok frozen food gitu. Ini bisa banget ya kalau mau dijual secara frozen. Nanti kita kemas aja menggunakan migas seperti ini yang lebih ekonomisnya. Atau kalau mau gunakan tin wool juga boleh banget. Nanti tergantung dari harga jual yang kalian patok. Jangan lupa ditambahkan stiker label di atasnya untuk mempercantik. Jadi kalau mau langsung digoreng juga boleh banget. Tapi saranku sebelum digoreng kalian simpen dulu risoles ubinya di kulkas kurang lebih selama 20 menitan lah, supaya nanti tepung panirnya lebih ngeset dan tidak mudah rontok ketika kita goreng seperti ini. Dan untuk menggorengnya cukup menggunakan api sedang atau agak besar sedikit supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak goreng. Cukup satu kali balik aja ya bun. Ini tujuannya juga sama, supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak goreng. Jika sudah matang langsung kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya. Satu resep itu hasilnya banyak banget, cuma ini yang aku goreng nggak semuanya juga sih. Ini hanya sebagai contoh aja. Akan aku kasih tunjuk untuk isiannya, tuh bisa dilihat. Jadi di sini untuk isiannya aku gunakan keju, tapi bukan yang keju mozzarella. Ini bisa dilihat untuk kejunya nggak yang pelit gitu ya bun. Sekarang kita coba, untuk rasanya enak banget. Pokoknya kalian wajib cobain. Luarnya itu kering, dalamnya itu lembut, dan ada manis gurih dari kejunya juga. Ubinya juga mantep banget sih. Bisa banget kalau mau dijadikan ide jualan atau stok cemilan di rumah. Kalian wajib banget cobain. Untuk kejunya bisa juga kalau mau dikasih menggunakan coklat ya. Buat kalian wajib banget sih cobain resep satu ini. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.